Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa melaksanakan pengajian. Mudah-mudahan apa yang insya Allah akan kita kaji akan membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Sebelum kita membahas tentang rukun Islam, mari kita bahas terlebih dahulu, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagi kamu agamamu. Kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agamamu. Jadi pada hari ini agama Islam telah sempurna pada waktu itu, yaitu menjelang wafatnya Nabi. Jadi sebelum Nabi wafat, itu turun ayat surat Al-Maidah ayat 3, di mana disebutkan pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Artinya agama Islam itu telah disempurnakan oleh Allah menjadi agama yang sempurna. Harus diyakini agama Islam itu untuk saat sekarang adalah agama yang sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan atas kamu nikmatku. Allah telah mencukupkan nikmat buat kamu semua. Itu yang dimaksud dengan Allah mencukupkan nikmat itu. Nikmat itu kalau tanpa ajaran-ajaran agama Islam, maka nikmat itu menjadi tidak sempurna, tidak cukup. Ada nikmat itu nikmat kesehatan. Ada nikmat itu nikmat bisa melihat. Ada nikmat itu nikmat harta kekayaan. Itu nikmat-nikmat itu tidak cukup. Tapi kalau nikmat-nikmat tersebut digabung dengan prinsip keagamaan, maka nikmat-nikmat tadi menjadi cukup. Ada orang punya harta, kemudian hati orang itu berprinsip harta ini digunakan untuk ibadah. Kemudian hartanya digunakan untuk ibadah. Maka nikmat harta itu menjadi cukup karena gabung dengan prinsip-prinsip keagamaan. Jadi yang dimaksud
Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan atas kamu nikmatku. Allah telah mencukupkan nikmat kepada hambanya, itu kalau nikmat-nikmat yang lain itu gabung dengan nikmat hidayah yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Itu maksudnya demikian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi bagi kamu Islam sebagai agamamu. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah itu agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu agama Islam. Ini kata Allah di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, kita semua bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita beragama Islam, berarti agama yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah, kita sudah punya agama, dan agamanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3. Berarti Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Cuma keislaman seseorang itu diantaranya yang pokok bisa dilihat dari pengamalan rukun Islam. Itu dasarnya dari situ. Rukun Islam, rukun itu, ruknun bahasa Arabnya, itu artinya dasar, atau azas, atau sendi. Jadi rukun Islam adalah dasar Islam. Rukun Islam adalah azas Islam. Rukun Islam adalah sendinya Islam. Rukun itu azas, dasar, atau sendi. Kalau kita umpamakan jasmani manusia itu, rukun jasmani itu tulang-tulang. Seandainya jasmani manusia tidak ada tulang-tulangnya, maka jasmani manusia itu tidak berbentuk seperti pakaian. Jadi rukun jasmani manusia itu tulang-tulang. Rukun Islam itu adalah dasar dari Islam, tulang-tulangnya Islam yang membuat keislaman itu berbentuk. Jadi kalau orang itu tidak melaksanakan rukun Islam, maka tidak akan terbentuk keislaman pada diri seseorang itu. Karena rukun Islamnya tidak diamalkan, tidak ada pada diri orang itu. Oleh karena itu, kalau ingin kokoh keislaman kita, maka mulailah dari saat sekarang ini kita mengamalkan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, sahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam itu dibangun atas 5 perkara, kata Nabi. Yang pertama, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, ibadah haji. Yang kelima, puasa dalam bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
pada hadis ini ibadah hajinya nomor 4, puasanya nomor 5. Tapi oleh ulama urut-urutannya sebenarnya puasa nomor 4, ibadah haji nomor 5. Jadi yang pertama adalah syahadatain, kedua mendirikan sholat, ketiga menunaikan zakat, keempat puasa dalam bulan suci Ramadan, dan kelima melaksanakan ibadah haji. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu syahadatain, dua syahadat atau dua kalimah syahadat, yaitu satu, asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya dua kalimah syahadat. Karena syahadatnya ada dua. Yang pertama namanya syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dikatakan syahadat tauhid karena kesaksian itu mengarah kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut syahadatut tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan keesaan Allah. Yang kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadatur rasul, kesaksian tentang Rasul, tentang Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua kalimat syahadat itu, yang pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat Rasul. Syahadat tauhid, kesaksian tentang keesaan Allah. Syahadat Rasul, kesaksian tentang kerasulan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana mengamalkan ini? Mengamalkannya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Ilaha itu Tuhan atau sesuatu yang disembah. La ilaha, tidak ada sesuatu yang disembah illallah, kecuali Allah. Jadi yang harus kita waspadai hati kita. Hati kita ini tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Hati kita ini kadang-kadang ada orang hatinya menyembah kepada jabatan. Jadi yang disembah itu secara tidak sadar jabatan. Kadang-kadang begitu. Menyembah jabatan. Kadang-kadang yang disembah itu popularitas, keterkenalan. Hatinya itu menyembah keterkenalan. Kadang-kadang yang disembah itu keegoan kita. Nyembah keegoan kita. Jadi pengertian tidak ada sesuatu yang disembah itu kecuali Allah, hati tidak boleh menyembah apa-apa. Menyembah selain Allah itu tidak boleh. Menyembah harta, menyembah jabatan, menyembah keakuan, menyembah popularitas.
segala macam sesembahan yang ada di hati harus dibuang. Menyembahnya cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi, pengamalannya bagaimana syahadat tauhid itu? Pengamalannya adalah mewaspadai hati, jangan sampai ada sesembahan di hati selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dibersihkan terus-menerus. Harus dibersihkan terus-menerus. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menyembah akalnya sendiri. Menyembah akalnya sendiri. Menyembah logika yang dipegang oleh dirinya. Dulu itu seperti iblis waktu disuruh oleh Allah menyembah, bersujud menghormat kepada Nabi Adam, tidak mau. Tidak maunya itu karena dia menyembah logikanya. Oh, nggak bisa Tuhan. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Nah, itu namanya iblis itu menyembah logikanya sendiri. Jadi oleh karena itu dalam kita beragama jangan menyembah logika kita. Tapi yang disembah adalah Allah melalui ajaran-ajaran agama. Itu pengamalan daripada syahadat tauhid. Selain itu, yang namanya menyembah itu dua, yaitu ibadah dan ubudah. Jadi menyembah Allah itu yaitu beribadah kepada Allah dan berubudah kepada Allah. Maka pengamalan syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah yaitu mengisi hidupnya ini untuk beribadah kepada Allah dan berubudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditakutkan, yang namanya menyembah pada Allah itu cuma beribadah kepada Allah saja. Ubudah kepada Allahnya tidak. Wah, itu bahaya. Kalau orang cuma ibadah saja kepada Allah, tidak berubudah kepada Allah, ibadahnya bisa hancur di sisi Allah. Jadi, yang namanya menyembah Allah adalah beribadah dan berubudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah itu melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita berbuat baik diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Kita mengerjakan sholat diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Kita bersedekah diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Ibadah itu melakukan sesuatu di mana yang dilakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ubudah itu Allah melakukan sesuatu kepada diri kita, kitanya ridho. Kebalikannya. Itu ubudah. Allah melakukan sesuatu kepada diri kita, kitanya ridho. Itu namanya ubudah. Ada orang ibadahnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Kemudian diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Akhirnya orang tersebut tidak ridho
dalam menghadapi ujian itu. Kemudian orang tersebut bunuh diri karena dia tidak ridho dalam menghadapi ujian itu. Maka seluruh kebaikan ibadahnya menjadi hilang. Dan dia dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi yang namanya ubudah itu Allah melakukan sesuatu pada diri kita, mentakdirkan takdir-takdir pada diri kita, kitanya ridho. Itu namanya ubudah. Ada orang itu diuji oleh Allah dengan sakit parah. Kemudian begitu dia merasakan susahnya sakit tersebut, dan setelah dirasakan susahnya sakit tersebut, kemudian hatinya berkata, saya terima ya Allah, ujian darimu ya Allah. Di saat itu namanya berubudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ngomong begini, ngomong begitu, membuat Rina dan Mas Sapin gak enak, maka kemudian aku terima ya Allah, Engkau belum menganugerahi putra kepadaku. Itu namanya ubudah. Jadi dalam hidup ini jangan cuma ibadah, ubudah tuh banyak sekali. Ubudah itu banyak sekali. Misalnya dalam menjalani kehidupan ini ada orang berbuat salah kepada kita. Itu takdir Allah. Itu takdir Allah. Orang berbuat salah pada kita itu takdir Allah. Takdir itu sesuatu yang telah terjadi. Itu namanya takdir. Setelah orang itu berbuat salah pada kita, umumnya fokusnya itu di ibadah. Ibadah memaafkan. Gitu, umumnya begitu. Fokus ubudahnya nggak ada. Harusnya itu fokus ubudahnya ada. Itu kan takdir Allah. Aku terima ya Allah takdirmu, yaitu dia melakukan kesalahan kepadaku. Nah, cuma kalau menerima takdir Allah semacam itu ubudah itu bisa diterima oleh Allah harus berhubungan dengan ibadahnya. Aku terima takdirmu ya Allah. Aku ridho atas takdirmu ya Allah. Penuh kemaafan padanya. Jadi kalau takdir Allah itu terkait dengan kesalahan orang, maka ubudahnya aku terima takdirmu ya Allah, penuh kemaafan atas kesalahan orang. Gitu. Jadi gabung, bukan berusaha memaafkan saja. Kalau berusaha memaafkan saja, hatinya berat sekali. Tapi kalau di hatinya diawali ridho atas takdir Allah, ini takdir Allah, aku harus terima. Ini namanya Allah mentakdirkanku melalui kesalahan orang kepada diriku. Aku terima. Menerima itu sangat meringankan untuk memaafkan. Karena adanya ridho atas takdir Allah itu membuat hati tidak terfokus mutlak kesalahan dia. Karena ada unsur ini takdir Allah, aku terima. Nah, dengan demikian, maka walaupun pihak lain itu salah, berbuat salah kepada diri kita, jadi kesalahan itu tidak dinilai secara mutlak oleh hati kita. Karena awalnya adalah ridho atas takdir Allah. Takdir Allah itu sesuatu yang terjadi, bisa jadi melalui alam semesta, bencana alam. Bisa jadi melalui kejahatan orang.
bisa jadi melalui kelengahan kita. Nah, macam-macam. Termasuk juga karena takdir Allah itu sesuatu yang terjadi, maka ridho atas takdir Allahnya, aku terima ya Allah takdirmu, dibarengi penuh syukur kepadanya. Gitu. Jadi kalau ridho atas takdir Allah itu bisa ridho atas takdir Allah penuh kemaafan atas kesalahan orang, ridho atas takdir Allah penuh syukur kepadanya, ridho atas takdir Allah penuh sakwa sangka baik kepada Allah, wabahnya. Itu adalah ubudah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ubudah banyak. Di jalanan, kemudian ada orang tahu-tahu marah-marah sama kita. Mungkin ada kesalahan kita dikit, tidak sengaja, marah-marah luar biasa, itu takdir Allah. Karena sesuatu yang telah terjadi. Saya terima takdirmu ya Allah, melalui orang marah-marah kepada saya. Nah, kalau demikian, ya penuh kemaafan padanya, penuh kemakluman padanya. Nah, itu namanya ubudah. Jadi ada ibadah, ada ubudah. Ubudah itu kita ridho, diperlakukan oleh Allah apa saja. Allah mentakdirkan takdir-takdir kepada diri kita, kita ridho. Cuman ridhonya, ridho penuh kemaafan atas kesalahan orang, ridho penuh syukur kepadanya, ridho penuh sakwa sangka baik kepada Allah, dan seterusnya. Jadi tidak sekedar ridho saja, jadi harus dibarengi sakwa sangka baik kepadanya. Tidak cuma nerima saja, ridho atas takdir Allah, penuh sakwa sangka baik kepadanya. Kita berusaha luar biasa supaya hidup berkecukupan. Ternyata nggak berhasil, maka ridho atas takdir Allah, penuh sakwa sangka baik kepadanya. Kita umpamanya berusaha dalam perjalanan hati-hati sekali supaya tidak kecelakaan. Berdoa dulu, ternyata kecelakaan. Itu namanya ridho atas takdir Allah, penuh sakwa sangka baik kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali takdir Allah, di mana kita harus ridho atas takdir Allah tersebut. Maka itu namanya ubudah. Jadi, yang pertama, syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Menyembah Allah adalah beribadah dan berubudah. Ibadah saja tanpa ubudah, kalau tidak ubudah, maka banyak masalah. Baik masalah batiniah maupun masalah-masalah dalam hablum minan nas. Dan juga untuk memaafkan dan memaklumi orang sangat susah, kecuali diawali dengan ridho atas takdir Allah. Jadi itu ubudah, tidak ibadah saja menyembah Allah itu. Jadi pengamalan syahadat tauhid yang pertama adalah mau mengisi hidup ini dengan beribadah dan berubudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini dimasukkan dalam hati, dipegang oleh hati, dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya pengamalan syahadat tauhid. Jadi syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, tidak sekedar ucapan, tapi itu harus diamalkan. Dan kalau mengamalkan itu, maka berarti tulang-tulang keislaman ada pada diri kita. Sebagian dari tulang keislaman ada pada diri kita. Ingat, manusia itu bisa tegak, bisa berbentuk karena ada tulang-tulangnya.
tidak ada tulang-tulangnya, tidak terbentuk. Keislaman seseorang itu terkait dengan tulang-tulang dari Islam, yaitu rukun Islam yang 5. Kalau tidak mengamalkan itu, tidak terbentuk keislaman seorang. Kalau cuma sekedar mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, syahadatul rasul, yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Implementasinya itu yaitu kita mengikuti keberagamaan kita itu mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya mengikuti Nabi itu yaitu mengikuti ucapan-ucapannya, mengikuti perbuatannya, mengikuti sikap-sikapnya, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, diikuti oleh kita. Nabi dapat wahyu dari Allah, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad disuruh mengatakan pada umatnya, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya aku akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kita ini kalau ingin dicintai Allah dan ingin diampuni dosa-dosanya, ikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu mengikuti perkataannya, perbuatannya, sikapnya, dan apa yang dibawa oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Itu ya. Nah, itu syahadatul Rasul. Cuma akhir-akhir ini ada salah pengertian. Salah pengertiannya, yang dimaksud mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Makanya sering ada pernyataan, oh nggak ada contohnya itu dari Nabi. Salah itu. Kalau apa-apa, ya mana contohnya dari Nabi? Nah, itu ada itu. Jadi ada kefahaman yang begitu. Kefahaman yang begitu itu salah. Yang namanya mengikuti Nabi itu tidak cuma yang dicontohkan Nabi. Mengikuti perkataannya, perbuatannya, sikapnya, dan yang dibawa oleh Nabi dari Allah. Jadi tidak cuma yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi dikit-dikit dasarnya itu yaitu, wah Nabi nggak melakukan itu. Itu. Jadi nggak begitu. Saya mengikuti Nabi itu termasuk mengikuti yang dibawa oleh Nabi yang berupa Al-Quranul Karim. Ya, jadi perkataannya, perbuatannya, sikapnya, dan juga apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu mengikuti Nabi adalah yang dicontohkan Nabi. Itu salah satu. Itu Nabi itu yaitu sebelumnya tidak pernah sholat sunnah wudhu. Nabi nggak pernah sholat sunnah wudhu. Gitu. Nabi nggak pernah sholat sunnah wudhu. Tahu-tahu Nabi ru'yah. Yaitu melihat sahabat Bilal itu masuk surganya duluan. Gitu. Loh, kok duluan? Gitu. Apa nih amalnya sahabat Bilal ini? Karena ada suara trompahnya sahabat Bilal di surga. Maka pasti ini ada keistimewaan. Besoknya dipanggil oleh Nabi dan menyampaikan
kepada Nabi, saya tidak punya amal-amal apa yang baik ya Rasul. Cuma kalau setelah wudhu, saya melakukan sholat sunnah wudhu. Selalu begitu. Itu kata sahabat Bilal. Oh, berarti ya itu. Nabi tidak melakukan. Cuma Nabi itu membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Berarti nabinya tidak mencontohkan. Maka yang namanya mengikuti nabi tidak terbatas yang dicontohkan oleh nabi. Termasuk perkataan nabi yang membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal itu juga mengikuti nabi. Jadi ada syahadatul tauhid, ada syahadatul rasul. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak untuk melanjutkan dakwahnya. Karena sudah umur 80 tahun. Sedangkan generasi lanjutannya untuk menyebarkan agama Allah nggak ada. Wah, gimana ini? Sudah 80 tahun. Kemudian berdoa kepada Allah. Akhirnya yaitu punya anak. Yaitu karena Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Punya anak Nabi Ismail. Tapi dengan Siti Sarahnya juga walaupun udah tua punya anak juga, yaitu Nabi Ishak. Begitu terjadi hal yang kurang harmonis, maka Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke lingkungan Ka'bah. Terus Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya yang masih kecil di lingkungan Ka'bah yang sunyi senyap, mengerikan, tidak ada orang. Nah, ditinggalkan. Sedangkan inginnya mendidik dengan sebaik-baiknya untuk generasi lanjutan. Tapi karena diperintah oleh Allah untuk meninggalkannya, maka Nabi Ibrahim memasrahkan urusan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tawakal. Saya serahkan kepada Allah urusan anak saya ini, pendidikannya dan seterusnya, sehingga menjadi orang yang mengembangkan agama Allah. Tinggal. Jadi sebenarnya sih Rio, istilah tawakal dengan ridho beda. Cuman kadang-kadang di masyarakat maksudnya ridho tapi ucapannya tawakal. Tapi selanjutnya setelah tahu ridhonya jangan ngikut-ngikut kayak masyarakat begitu. Gitu, ya. Ya, jadi ridho dan tawakal itu beda. Memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ridho, ada tawakal, ada ikhlas, beda-beda. Iya. Nah, ini sering-sering salah tempat ini, tiga istilah ini. Cuman karena maksudnya baik, bermanfaat, ya udah aja. Tapi sebenarnya sering salah tempat. Jadi ridho Allah itu lebih tinggi dari surga. Karena ridho Allah itu kita diterima oleh Allah sebagai hambanya. Jangan dikira kita ini disebut hamba Allah. Kita semua disebut hamba Allah. Tetapi yang diridhoi Allah sebagian kecil. Siapakah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah sebagai hambanya? Yaitu orang-orang yang hidupnya menghamba kepada Allah. Hidupnya itu menghamba kepada Allah. Itu susah, kelasnya tinggi. Kalau yang ditanyakan Rina itu kelasnya tinggi banget, diridhoi Allah itu. Misalnya nih, ada orang itu kepengen sekali makanan tertentu karena enak sekali, lezat sekali. Maka dia malam-malam pergi menuju tempat itu. Dia sedang menghamba kepada makanan. Jadi orang yang
Diridhoi oleh Allah itu orang yang hidupnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau orang itu memang punya keinginan lezatnya makanan, menghamba kepada Allahnya, aku ingin sekali makanan itu. Seandainya nanti aku mendapatkannya dan merasakan lezatnya, aku mau bersyukur kepadanya. Maka dia tidak menghamba kepada makanan bepergiannya, tapi tetap menghamba kepada Allah. Tapi beda dengan, waduh di sana ada makanan enak sekali, aku ingin, kemudian pergi. Setelah merasakan lezatnya dia, aduh enak sekali makanan ini, tanpa bersyukur kepada Allah, tanpa ada niat dari awal mau bersyukur kepada Allah. Kalau menikmati lezatnya makanan, itu menghamba kepada makanan pada waktu itu. Berarti dalam hidupnya ada sisi-sisi yang menghamba kepada selain Allah. Sedangkan yang diridhoi Allah, yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang betul-betul menghamba kepadanya sehingga diterima oleh Allah sebagai hambanya. Itu ridho Allah, itu tinggi sekali. Kalau kita renung-renung, kita masih banyak menghamba kepada selain Allah dalam kepergian kita. Masih banyak sekali. Jadi kalau ingin diridhoi Allah, kita tuh betul-betul hidupnya menghamba kepada Allah secara penuh. Yang tadinya menghamba pada Allahnya 1%, kita berusaha naik 2%. Sudah 2%, berusaha naik 3%. Waduh, aku masih menghamba ini nih. Ternyata dikurangi dikit, untuk mengejar ridha Allah. Orang yang mengejar ridha Allah demikian. Itu ridho Allah. Ridho itu terima. Ridho Allah berarti Allah menerima hamba itu sebagai hambanya. Dia diterima sebagai hambanya karena memang pribadinya menghamba kepada dirinya, bukan menghamba kepada selain dirinya. Wah, itu berkelas. Ya, jadi ada ridho atas takdir Allah, ada ridho Allah, ada tawakal, ada ikhlas, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ada orang itu ingin jadi presiden. Wah, dia kejar berbagai macam cara. Itu namanya menghamba kepada jabatan. Nah, itu kan. Terus bagaimana supaya bisa ridho Allah masuk di dalamnya? Yaitu yang dibaca itu, kalau aku jadi presiden, aku ingin berlaku adil. Karena keadilan ini tidak tegak ini. Maka aku ingin jadi presiden untuk menegakkan keadilan. Misalnya begitu. Aku ingin jadi manusia yang bermanfaat luas bagi orang banyak dengan kebijakan-kebijakanku kalau aku jadi presiden. Nah, jadi dihidupkan. Hal-hal begitunya dihidupkan. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau aku jadi pejabat, punya peluang untuk bermanfaat yang luas, maka aku kejar jabatan itu agar hidupku punya kemanfaatan yang luas. Allah senang kepada hambanya yang berlaku adil. Aku ingin dicintai Allah dengan betul-betul menegakkan keadilan. Kemudian dia kejar jabatan presiden itu. Itu diridhoi Allah. Satu hal yang prinsip, jangan sampai ada, yaitu faham-faham keagamaan yang menyisihkan keduniawiahan, tidak akur dengan keduniawiahan. Itu berbahaya. Justru faham-faham keagamaan itu untuk mendasari dan mewarnai pengejaran keduniawiahan. Sehingga nampaknya kita mengejar duniawiyah,
tetapi hakikatnya kita hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada ketegasan itu. Jangan sampai terpisah. Kayaknya kalau beragama nggak boleh kaya, enggak lah. Orang kata agama sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bisa bermanfaat dengan kekayaannya, bisa bermanfaat dengan kepopulerannya, bisa bermanfaat dengan jabatannya. Ya, jadi jangan sampai punya kesan kalau kita mendalami agama nanti tidak boleh duniawinya. Wah enggak, justru gabung. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.